Kami panggil peserta dengan nomor tampil 001 dengan judul naskah Ketahanan Keluarga di Tengah Disrupsi Digital untuk menuju ke panggung syarahan. Kepada peserta dengan nomor tampil 001 disilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ridman memandang bahwa keluarga merupakan kumpulan orang-orang yang tinggal seatap, terikat aturan dan emosional. Masing-masing individu memiliki peran dan fungsinya sendiri, serta memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi masyarakat. Burgess dan Locke mendefinisikan keluarga sebagai kelompok individu yang terikat oleh pernikahan atau hubungan darah, berfungsi dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Parsons mengibaratkan keluarga sebagai sistem yang memelihara anggotanya, mirip dengan mekanisme makhluk yang berdarah panas yang menjaga suhu tubuh tetap konstan. Begitupun dengan teori sistem keluarga yang memandang keluarga sebagai kumpulan anggota bagian keluarga yang kompleks, dinamis, dan selalu berubah, yang mana perilaku satu anggota dapat mempengaruhi seluruh sistem. Namun sangat disayangkan hadirin, dinamika sosial yang kontemporer telah mempengaruhi institusi keluarga dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Buktinya, modernisasi, urbanisasi, tekanan ekonomi, transformasi peran gender, serta perubahan pola komunikasi akibat perkembangan teknologi digital telah merubah konfigurasi relasi dalam keluarga secara signifikan. Oleh karena itu hadirin, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Ketahanan Keluarga di Tengah Disrupsi Digital, dengan landasan firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hamba berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, menurut Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabir, serta para pakar tafsir lainnya yang telah mengemukakan bahwa ayat ini ditunjukkan khusus terhadap orang tua yang telah lanjut usia, sakit-sakitan dan memiliki tanda-tanda kematian. Sedangkan menurut mufassir asal Indonesia Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwa kata dhi'afah dalam ayat tersebut bermakna lemah harta. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah harta anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan? Bukankah karena lemah harta dapat mengganggu stabilitas rumah tangga? Bukankah karena lemah harta akan meningkatkan angka kriminalitas? Berdasarkan data dari PPATK, perputaran dana judal atau judi online di Indonesia menyentuh angka 286,84 triliun di tahun 2025 dengan 422,1 juta kali transaksi. Masih terbayang dalam ingatan kita sebuah video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan kelemahan dan kesedihan seorang ibu di Lampung yang tengah mengumpulkan pecahan-pecahan rupiah untuk membayar hutang dodol buah hatinya. Hadirin,
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, per Desember 2025 menunjukkan adanya 561.993 tindakan kejahatan selama tahun 2024. Terkonfirmasi juga adanya kerentanan struktural di mana jumlah kelas menengah terus menurun hingga mencapai 16,6% pada tahun 2025. Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik Nasional melaporkan bahwa angka perceraian di Indonesia diproyeksikan tetap tinggi di tahun 2026, melanjutkan kenaikan tren dari tahun 2025 dengan presentase hampir 80% merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Tren ini terjadi akibat gaya hidup berstandar media sosial, terbatasnya lapangan kerja berkualitas, tekanan ekonomi, hingga kenaikan biaya hidup. Ada uang ade sayang, tak ada uang ade hempaskan. Betul hadirin? Media sosial di Indonesia menciptakan standar hidup baru yang memicu timbulnya budaya konsumtif, flexing atau pamer, hingga budaya instan yang seringkali mengaburkan antara keinginan semu dan kebutuhan nyata. Paparan konten secara terus-menerus menimbulkan gaya hidup FOMO, fear of missing out, yang mendorong masyarakat untuk mengikuti tren busana, tren kuliner, bahkan tren liburan hanya demi validasi sosial semata. Melihat tetangga posting dispenser baru, kita ikut kepanasan. Melihat tetangga posting mobil baru, kita jadi was-was. Melihat tetangga posting rumah baru, kita ikut terburu-buru, tak khawatir sakit hingga membiru. Padahal Moser dalam Asset Vulnerability Framework mengatakan bahwa ketahanan keluarga terhadap krisis tergantung pada aset yang mereka miliki, baik itu aset fisik, aset aspek sosial, maupun aset sumber daya manusia. Hadirin, lalu bagaimanakah cara kita membangun ketahanan keluarga di tengah disrupsi digital? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah, Quran Surah At-Tahrim ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala keagungan firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Secara implisit, menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubti Tafsir min Fathil Qadir mengatakan bahwa konklusi dari ayat tersebut adalah untuk menjaga para istri sehingga menjadi istri yang salihah, yang pandai menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya, menjaga harta suaminya, serta siap sedia melayani suaminya. Sebagai contoh, ketika suami pulang bekerja, wajib disambut dengan wajah ramah, Senyuman berkah, dandanan menggoda, dan tatapan penuh cinta. Bukan dengan liur merah sirip pinang, apalagi tampang pimoli, bibir moyang 5 senti. Sedangkan menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Sufwatut Tafasir mengatakan bahwa jagalah dirimu serta perihalalah istri-istrimu juga anak-anakmu dari siksa api neraka yang pedih, dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta menanamkan nilai-nilai Qur'ani di dalam jiwanya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Dr. Asli Al-Muntaqo dalam kitabnya yang bernama Kaifa Nusa'idul Abna ala Qiyamuhumul Hulqiyah mengatakan bahwa anak-anak memang membutuhkan materi, namun anak-anak juga membutuhkan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah serta Qur'aniyah. Hadirin, dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam konteks membangun ketahanan keluarga di tengah disrupsi digital, keluarga muslim diwajibkan memiliki ketahanan ekonomi, kecerdasan emosional, kemampuan beradaptasi, serta memiliki keterampilan untuk menggunakan teknologi yang berkembang dengan bijaksana. Demikian syarahan singkat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.